Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mempresentasikan sebuah topik yang sangat fundamental dalam dunia keolahragaan. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, saya Prima Saputra dengan NPM 24190379. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Olahraga yang diampu oleh dosen kita yang terhormat Ibu Wetari Lismana MPD. Topik yang akan kita bedah hari ini adalah fisiologi olahraga dalam topik cairan dan presentasi aerobik. Mengapa ini penting? Karena seringkali kita fokus pada latihan fisiknya saja, namun melupakan aspek bahan bakar dan sistem hidrasi yang justru menjadi penentu utama performa atlet di lapangan. Mari kita mulai dari pemahaman dasar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan fisiologi olahraga? Secara sederhana, ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tubuh kita kaget, merespon, dan akhirnya beradaptasi saat diberi beban fisik. Saat Anda bergerak, berolahraga atau latihan intens, tubuh tidak diam. Terjadi perubahan drastis pada organ vital, jantung berdetak lebih cepat, paru-paru mengembang, dan metabolisme otot meningkat. Nah, dalam konteks hari ini, kita menyoroti sistem energi aerobik. Ini adalah kunci dari daya tahan atau endurance. Namun, sistem aerobik ini sangat bergantung pada satu hal, cairan tubuh. Rekan-rekan sekalian, tubuh manusia itu mayoritas adalah air. Cairan memiliki peran vital, yaitu termoregulasi, mengatur suhu tubuh agar mesin tubuh tidak overheat. Transportasi, mengangkut nutrisi ke seluruh sel. Fungsi otot, menjaga agar kontraksi otot tetap optimal. Penting untuk dicatat, terdapat perbedaan komposisi cairan berdasarkan jenis kelamin. Pada laki-laki, komposisi cairannya lebih besar, seperti 60-70% dari berat badan karena massa otot yang umumnya lebih padat. Sementara pada perempuan berkisar 50-60%. Jadi tujuannya jelas, kita ingin memahami bagaimana status hidrasi ini mempengaruhi kemampuan aerobik seseorang. Selanjutnya, mari kita lihat mesin apa saja yang bekerja keras saat kita berolahraga. Ada 3 sistem utama yang saling terintegrasi seperti yang terlihat pada slide ini. Pertama, sistem kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Lihat gambar jantung di sebelah kiri. Saat berolahraga, fungsi utama adalah meningkatkan aliran darah. Jantung bekerja lebih keras memompa darah yang kaya oksigen untuk dikirim ke otot yang sedang lapar. Energi. Tanpa pompa yang baik, stamina akan cepat habis. Kedua, sistem respirasi pernapasan. Ini adalah pintu gerbang oksigen. Frekuensi napas kita naik drastis saat lari bukan tanpa alasan. Tujuannya adalah menempuh kebutuhan oksigen yang meningkat tajam dan membuang racun sisa pembakaran berupa CO2. Ketiga, sistem muskuloskeletal atau otot dan tulang. Ini adalah eksekutor geraknya. Aktivitas fisik akan meningkatkan suplai darah ke otot dan otot menggunakan energi tersebut untuk berkontraksi. Apa benang merahnya dari cairan? Ketiga sistem ini butuh medium darah untuk bekerja. Jika tubuh kekurangan cairan, dehidrasi, volume darah menurun, akibatnya jantung harus memompa lebih berat, suplai oksigen dari paru-paru terhambat dan otot cepat lelah. Disitulah proses aerobik akan menurun. Rekan-rekan sekalian, dalam fisiologi, tubuh kita ibarat kendaraan hibrid yang memiliki 2 jenis mesin atau sistem energi utama. Pertama, di sebelah kiri ada sistem anaerobik. Ini adalah sistem turbo. Ia bekerja tanpa oksigen dan digunakan untuk aktivitas yang bersifat meledak, cepat, dan singkat.
seperti lari sprint, melompat atau angkat beban. Kedua, di sebelah kanan ada fokus utama kita hari ini, sistem aerobik. Sistem ini menggunakan oksigen sebagai bahan bakar utama. Ia digunakan untuk aktivitas durasi panjang seperti bersepeda, lari jarak jauh, atau renang. Karena durasinya yang panjang, inilah sistem aerobik sangat rentan terhadap kehilangan cairan. Selanjutnya, peran cairan dalam olahraga. Lantas, mengapa cairan menjadi begitu krusial? Saat kita melakukan aktivitas fisik, tubuh memproduksi panas. Mekanisme alami tubuh untuk mendinginkan mesinnya adalah dengan mengeluarkan keringat. Masalahnya, lewat keringat itu kita tidak hanya kehilangan air, tapi juga elektrolit penting. Cairan memiliki tempat fungsi vital di sini, mengatur suhu tubuh, menjaga volume darah tetap cukup, membantu otot berkontraksi, dan mendukung metabolisme energi. Hati-hati jika dehidrasi terjadi, dampaknya sistematik. Denyut jantung melonjak, konsentrasi buyar, risiko cedera naik, dan secara statistik kemampuan aerobik bisa anjlok hingga kurang lebih 10%. Dehidrasi dan gangguannya. Secara definisi, dehidrasi adalah kondisi defisit di mana cairan yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Apa yang terjadi di dalam tubuh saat ini terjadi? Pertama, volume darah menurun. Ingat, darah adalah pengangkut oksigen. Kalau volume darah turun, suplai oksigen ke otot berkurang. Kedua, suhu tubuh meningkat cepat karena sistem pendingin keringat terganggu. Ketiga, gangguan kontraksi otot akibat kehilangan elektrolit. Inilah resep sempurna untuk kelelahan dini dan cedera. Hubungan olahraga dan adaptasi tubuh. Namun ada kabar baiknya. Jika olahraga dilakukan rutin dengan hidrasi yang tepat, tubuh akan melakukan adaptasi fisiologis yang luar biasa. Jantung akan menjadi lebih kuat sehingga tidak mudah lelah memompa darah. Paru-paru menjadi lebih efisien dalam pertukaran gas sehingga napas tidak mudah terengah-engah. Dan yang paling penting, otot menjadi lebih tahan lama dan pembentukan energi meningkat, membuat tubuh siap untuk aktivitas berat. Kebutuhan hidrasi pada aktivitas aerobik. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Strategi hidrasi: jangan minum hanya saat haus, karena haus adalah sinyal bahwa tubuh sudah dehidrasi. Berikut panduannya. Sebelum olahraga, minumlah 300-500 ml sekitar 15-30 menit sebelum mulai. Tujuannya untuk mengisi cadangan saat olahraga. Minum sedikit tapi sering, sekitar 150-250 ml setiap 15-20 menit. Jika durasi lebih dari 60 menit, air putih tidak cukup. Anda butuh minum isotonik atau elektrolit setelah olahraga. Ini fase recovery, ganti cairan sebanyak 1,5 kali dari berat badan yang hilang. Jika berat turun 1 kilo, minum 1,5 liter air. Selanjutnya, kasus dalam olahraga aerobik. Mari kita lihat buktinya di lapangan. Kasus pertama, pelari jarak jauh. Seorang pelari maraton bisa kehilangan 2-3 liter keringat hanya dalam 1 jam. Tanpa strategi minum, kecepatan akan turun drastis dan resiko pingsan sangat tinggi. Kasus kedua, pesepeda profesional berlatih 2 jam membuat mereka kehilangan elektrolit besar-besaran. Tanpa isotonik, kram otot pasti terjadi. Pada kasus ketiga, atlet aerobik fitness dehidrasi ringan yang berulang dan tidak disadari bisa menyebabkan kelelahan kronis dan sulit fokus saat latihan teknik. Hadirin sekalian, sampailah kita pada kesimpulan. Dari pembahasan tadi, poin kuncinya adalah cairan tubuh bukan sekedar pelengkap, tapi faktor penentu. Aktivitas aerobik dengan durasi panjang dan produksi panas tinggi penuntut manajemen cairan yang ketat. Bayangkan dehidrasi sekecil sampai
1-2% saja sudah cukup untuk menurunkan kinerja tubuh secara signifikan. Maka ingatlah kutipan ini. Hidrasi bukan sekedar minum, tapi strategi untuk mempertahankan performa dan kesehatan selama olahraga. Demikian presentasi mengenai fisiologi olahraga dan hubungannya dengan cairan tubuh. Saya harap materi ini dapat mengubah cara pandang kita dalam berlatih dan mempersiapkan diri secara fisik. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Prilman Syaputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.